Bab 3066. Detik berikutnya, ekspresi Fu Qi terkejut. Karena adegan di depannya agak di luar pemahamannya, dalam penindasan prestise naganya, Bibrida sebenarnya masih tidak banyak bereaksi, hanya mengerutkan kening. Adegan yang dia bayangkan di mana dia berlutut ketakutan di bawah penindasan tidak muncul. Bagaimana itu mungkin? Orang di seberang jalan ini hanyalah Bibrida dengan garis keturunan yang tidak murni, dan dia adalah naga guntur kelas 8, perbedaan garis keturunannya sangat besar. Mengapa dia masih bisa tidak terluka? Apa yang salah? Tidak seperti keterkejutan Fu Qi, hati Li Jiao penuh dengan kegembiraan. Ini diblokir, itu benar-benar diblokir. Meskipun masih sedikit tidak nyaman dan sedikit tertekan, bagaimanapun, perbedaan antara urutan ketiga dan ke-8 terlalu besar, tetapi akhirnya dia melihat harapan balas dendam. Teknik berkah kuil naga benar-benar sesuai dengan namanya. Selama teknik berkah ini ada di tubuhnya, maka kesenjangan antara garis keturunannya dan garis keturunan Fu Qi tidak akan begitu jelas lagi. Dan dia akan memiliki kualifikasi untuk memperjuangkan hidupnya. Dan dia juga hanya mencari kualifikasi seperti itu. Jika bukan karena Yang Kai sebelumnya mencegat teknik berkah dari kuil naga, dan meletakkannya di tubuhnya, maka balas dendam darah Lu Sanniang tidak dapat dilaporkan dalam kehidupan ini. Semua ini dibawa oleh Yang Kai, dan dia berterima kasih kepada Yang Kai di dalam hatinya. Kamu memiliki berkah kuil naga? Fu Qi juga akhirnya mengetahuinya dan mendesis dengan tatapan tajam, bagaimana kamu bisa memiliki tempat perlindungan kuil naga? Setelah dia pergi, Penatua keempat berkomunikasi dengan kuil naga dan menggunakan teknik berkah, yang tentu saja tidak dia ketahui. Apa yang dia tidak mengerti adalah mengapa keturunan naga ini telah diberkati oleh kuil naga. Dan dia tampaknya memiliki kebencian yang mendalam dengannya, jika tidak, dia tidak akan membuntutinya di sini, dan bahkan menatapnya dengan tatapan penuh kebencian itu. Apa yang kamu inginkan? Wajah Fu Qi murung, hati mencibir, orang ini tidak berpikir dia mudah diganggu karena dia terluka kan? Memang benar dia terluka, tapi dia masih naga guntur tingkat 8. Li Jiao tidak menjawab, hanya dengan samar berkata, namaku Li Jiao. Saat dia berbicara, cahaya keemasan melintas di tangannya, dan sebuah tombak muncul. Artefak Kaisar, tombak singa emas. Tombak ini dibuat dari tulang-tulang monster base Golden Lion Orde ke-12. Singa emas juga merupakan spesies kuno, sekarang sudah lama punah, di zaman kuno dapat memanggil angin dan hujan, dan bahkan dapat bersaing dengan beberapa roh suci. Li Jiao bisa mendapatkan mayat singa emas juga kebetulan, dan kemudian mencari item pemurnian emas terbesar untuk memperbaikinya menjadi tombak, menemaninya selama hampir 500 tahun. Telah dipelihara dengan esensi darahnya, dapat dikatakan bahwa ini tombak adalah senjata paling kuat Li Jiao. Dengan tombak di tangan, aura Li Jiao naik, hanya butuh 3 napas untuk mencapai puncak. Menghadapi naga guntur tingkat 8, dia tidak berani memiliki kecerobohan sedikitpun, bahkan jika pihak lain terluka, dia tidak berpikir dia bisa menang melawan pihak lain. Jadi dia muncul dengan sikap putus asa. Fu Qi jelas merasakan ini, mengerutkan kening, sedikit terkejut. Dia tidak tahu kebencian mendalam apa yang dimiliki Li Jiao dengan dirinya sendiri, sebenarnya tidak ragu untuk melakukannya sejauh ini. Tiba-tiba, angin bergerak, orang-orang berkedip, tombak keluar, cahaya dingin bermekaran. Li Jiao telah menerkam ke depan Fu Qi, tombaknya keluar seperti naga, tombak itu berubah menjadi bayangan di langit untuk menutupi Fu Qi. Beraninya kau? Fu Qi sangat marah, Yang Kai mempermalukannya, Zhu Qing mempermalukannya, dan sekarang bahkan seorang Bibrida ingin mempermalukannya. Bagaimana kebanggaan klan naga bisa diinjak-injak? Ketika dia berteriak dengan marah, ada ledakan berderak, guntur surgawi berkeliaran di langit, berubah menjadi kilat, bergemuruh ke arah Li Jiao pada saat yang sama. Dia menembakkan bola besar petir terbang ke arah tombak singa emas. Tubuh Li Jiao muncul cahaya merah darah, pori-pori membentang terbuka, esensi darah menyebar, dan cahaya merah darah ini jelas merupakan hasil dari desakan esensi darah. Dia tahu bahwa pertempuran ini harus menjadi pertempuran yang cepat, hanya dengan keberanian dan kekuatan penuh dia akan memiliki kesempatan untuk menang melawan Fu Qi. Semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin tipis harapan balas dendamnya, jadi dia tidak ragu untuk melakukannya. Merangsang esensi darahnya sendiri, hanya berharap untuk bisa bertarung hidup dan mati dengan Fu Qi. Busur petir jatuh, meledak di permukaan tubuh Li Jiao, cahaya merah darah bergetar, seolah-olah bisa runtuh kapan saja.
Bola petir yang keluar dari mulut Fuqi juga mengenai tombak singa emas dengan ledakan keras, dan Li Jiao terbang keluar, dan Fuqi, yang duduk di tanah, juga tidak stabil dan meledak kembali lebih dari 10 meter di satu kali. Mencari kematian, Fuqi meraung, penghinaan hari ini seperti letusan gunung berapi pada saat ini. Ketika dia menatap ke depan, dia tidak bisa membantu tetapi sedikit berubah. Karena Li Jiao yang berjatuhan menyemprotkan seteguk darah ke tombak singa emasnya sendiri, tangannya membentuk beberapa segel rumit, menjangkau ke arahnya dengan ujung jarinya. Mengaung, tombak singa emas tiba-tiba berputar dan berubah menjadi singa besar. Kekuatan Raja Binatang itu menyebar, berubah menjadi cahaya keemasan dan menabrak Fuqi. Merasakan kekuatan mengerikan dari serangan ini, Fuqi tidak berani melambat. Ketika raungan naga terdengar, dia telah berubah menjadi tubuh naga yang sebenarnya, cakar yang ganas mencakar ke depan. Mengenai pancaran emas itu, cahaya emas hancur, tombak singa emas muncul kembali, cahaya redup, jelas rusak parah, dan spiritualitas hilang. Reaksi paling langsung adalah seteguk darah yang dimuntahkan oleh Li Jiao. Auranya turun banyak. Berani memprovokasi klan naga, hari ini kamu pasti akan mati. Tubuh naga Fuqi melingkar, kepala naga itu menghadap dari atas, seperti kalimat ilahi, tanpa ampun mengucapkan akhir Li Jiao. Tapi saat berikutnya dia mengubah wajahnya. Tiba-tiba perasaan yang sangat tidak enak datang, dia mengarahkan matanya untuk melihat dengan jelas. Hanya untuk melihat Li Jiao yang menyemburkan seteguk darah, benar-benar menembakkan manik-manik yang hanya seukuran mata naga. Manik-manik itu terlihat biasa, tetapi momentumnya seperti kilat. Fuqi jelas merasakan ancaman dari manik-manik ini yang membuatnya cemas. Dragon Beat, kamu benar-benar telah mengolah Dragon Beat, seru Fuqi. Keturunan naga Bibrida, benar-benar membudidayakan manik-manik naga, ini terlalu luar biasa, meskipun kualitas manik-manik naga ini agak rendah, itu memang manik-manik naga tanpa keraguan. Setiap klan naga memiliki manik-manik naganya sendiri, manik-manik naga adalah akar dari klan naga, sangat berharga hingga ekstrim, setara dengan inti monster. Monster base dapat memuntahkan core mereka untuk menyerang ketika mereka sekarat, Dragon Clan secara alami dapat melakukan hal yang sama, tetapi sejauh ini, tidak banyak Dragon Clan yang melakukan hal seperti itu, karena tidak banyak keberadaan yang dapat mengancam kehidupan para monster. Klan naga, dan bahkan jika ada, mereka tidak akan dengan mudah menyinggung klan naga, apalagi membunuh mereka. Dan memuntahkan Dragon Beat membutuhkan keberanian yang besar, karena meskipun kekuatan Dragon Beat sangat besar, tetapi sekali dimuntahkan, hilangnya perlindungan fisik juga membuatnya mudah rusak. Jika Dragon Beat rusak, maka pondasinya klan naga dihancurkan. Berbicara ringan kekuatan akan jatuh, berbicara berat itu kematian. Jika bukan sebagai upaya terakhir, monster base tidak akan memuntahkan intinya, dan klan naga tidak akan memuntahkan manik-manik naga, itu hanya ketika keadaan putus asa. Tetapi pada saat ini, ada keturunan naga Bibrida di depan Fuqi yang memuntahkan manik-manik naganya sendiri, memasang postur hidup atau mati. Apa yang salah dengan orang ini, dan apa dendamnya? Serangan manik-manik naga sebenarnya dimuntahkan dengan cepat. Berbeda dengan orang ini yang benar-benar bisa mengolah manik-manik naga, yang lebih mengejutkan Fuqi adalah tekadnya. Sampai sekarang dia tidak mengerti mengapa Li Jiao begitu kejam. Dari awal hingga akhir, dia hanya melaporkan namanya, tidak ada lagi omong kosong, dan kemudian dalam 3 langkah, itu akan menjadi perjuangan hidup dan mati. Perkembangan cepat ini mengejutkan Fuqi. Ini sudah merupakan serangan terkuat dari Li Jiao. Itu adalah pukulan ganas dari alam Kaisar Orde Ketiga Veteran, bahkan jika Fuqi adalah naga guntur urutan ke-8. Dia juga tidak berani menganggapnya enteng. Ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Ketika suara bahasa naga terdengar, seteguk napas naga dimuntahkan ke depan, berubah menjadi pertahanan yang tampaknya kokoh seperti benteng emas. Manik naga Li Jiao dengan kejam menabraknya. Tubuh besar Fuqi memberikan kejutan yang hebat. Tetapi Li Jiao menyemprotkan seteguk darah dengan liar, menodai baju dada, cahaya pada manik-manik naga berkedip sedikit, tetapi di bawah usahanya. Cahaya yang berkedip-kedip segera menjadi stabil. Klik, suara sesuatu yang pecah terdengar. Tampilan Fuqi berubah lagi. Pada akhirnya, dia masih meremehkan tekad Li Jiao. Dia pikir dia akan frustrasi dan mundur, tetapi tidak berharap itu akan menginspirasi keganasan Li Jiao. Bibrida tidak peduli dengan manik-manik naganya sendiri, tetapi hanya mati-matian mempromosikan kekuatan manik-manik naga. Ini benar-benar tidak berperasaan. Pertahanan yang diletakkan oleh Fuqi langsung rusak,
dan manik-manik naga itu terlihat dalam sekejap mata. Tepat ketika Fuji ragu-ragu apakah akan memuntahkan manik naganya sendiri untuk dicegat, kesempatan itu berlalu dengan cepat. Manik-manik naga kecil, seperti senjata paling tajam di dunia, menembus sisik Fuji dan membuat lubang di dadanya, menembus bagian belakang dan membawa hujan darah naga. Fuji meraung dalam kesedihan, tubuh naganya berputar, menghancurkan bebatuan di pulau itu dan mengirimkan debu kemana-mana. Luka yang dibawa oleh pukulan ini tidak terlalu besar dibandingkan dengan ukurannya, tetapi itu benar-benar memukulnya dengan keras, organ-organ dalam tubuh telah tergeser. Dragon Yuan di dalam tubuh menjadi sedikit tidak teratur, tidak terkendali. Di bawah kemarahan, ekor naga terbang keluar, mengenai manik-manik naga di belakang. Klik, sebuah celah retak pada manik-manik naga, dan cahayanya langsung meredup. Engah. Li Jiao membuka mulutnya dan menyemprotkan darah, wajahnya tiba-tiba pucat seperti kertas, tubuhnya bergetar dan langsung berlutut, menarik napas berat tetapi tidak menghembuskan napas. Seolah-olah dia akan mati kapan saja. Dia dengan enggan mengangkat kepalanya dan melihat adegan Fuji mendapatkan kembali tubuhnya dari tubuh naga. Baru saja serangan putus asa itu bukan tanpa efek, meskipun mereka tidak baik, tetapi Fuji juga terluka. Pada saat ini, Fuji juga pucat, tangan menutupi posisi dada. Memandang ke arah Li Jiao dengan ganas. Ada daging berdarah di dada itu. Jika itu benar-benar pertarungan langsung, dia percaya bahwa Bibrida di depannya ini, bahkan dengan restu kuil naga, tidak bisa menjadi lawannya. Tetapi tekad dan keberanian Bibrida ini benar-benar berbeda dari orang biasa. Fuji juga terkejut, jika tidak, bagaimana dia bisa terluka begitu parah? Ini benar-benar memalukan. Dia menatap Li Jiao dengan dingin dan berkata, kata demi kata, kamu mati? Li Jiao dengan susah payah mengangkat tangannya, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan menatap Fuji dengan ekspresi tenang. Gagal, bahkan jika dia telah bertarung dengan nyawanya, dia benar-benar tidak bisa membunuh klan naga, ini sudah menjadi batasnya. Dia hanya menghela nafas pada ketidakadilan surga, lahir dengan segala sesuatu, mengapa mereka harus dibagi menjadi beberapa peringkat? Mengapa klan naga harus berdiri di atas semua jiwa? Bab 3067. Fuji berjalan selangkah demi selangkah menuju Li Jiao, matanya berkedip dengan cahaya yang menyeramkan, meskipun tubuhnya goyah, tetapi bagaimanapun juga. Keadaannya jauh lebih baik daripada Li Jiao. Dia telah melihat bahwa Li Jiao berada di ujung panah yang kuat, meremasnya sampai mati hanya di antara pikirannya, dia tidak bisa memiliki kekuatan untuk melawan. Ditangani dengan cedera serius oleh keturunan naga, kemarahan Fuji tidak terbatas, memutuskan untuk menggunakan cara paling kejam untuk menyiksa Li Jiao. Untuk memberitahu dia akhir karena menyinggung perasaannya. Dia tidak peduli mengapa Li Jiao akan bertarung dengannya, dia tidak peduli untuk memahami hati Bibrida. Jalan pendek puluhan meter, Fuji berjalan setengah penuh waktu minum teh, tersandung, dapat dilihat bahwa kondisinya juga sangat buruk. Berdiri di depan Li Jiao, wajahnya muncul postur kemenangan, menghadap berlutut di tanah dan terengah-engah Li Jiao, sudut mulutnya memerah dengan senyum dingin. Li Jiao menghela nafas, matanya sedikit terpejam, dan menyiapkan lehernya. Jika masih ada jejak perlawanan, dia tidak akan duduk dan menunggu untuk mati. Tapi pertama-tama, fase kehidupan asli budidaya spiritualitas tombak singa emas sangat hilang, diikuti oleh manik-manik naganya sendiri yang retak, Li Jiao telah terluka di akarnya. Sekarang bahkan kekuatan untuk menggerakkan jari pun hilang. Menyerah pada takdir, Fuji menyaksikan dengan dingin, hatinya mencibir, menyerah pada takdir dan jadi apa? Menyinggung saya selalu harus membayar harga yang sesuai. Saat kelopak mata Li Jiao akan menutup, mereka tiba-tiba terbuka lagi, dengan wajah terkejut ke arah punggung Fuji, seolah melihat sesuatu yang tidak biasa, sepasang mata bulat. Melihat ini, Fuji hanya bisa mendengus dingin. Trik apa yang ingin kamu mainkan di akhir hidupmu? Dia pikir Li Jiao berusaha mengalihkan perhatiannya. Tapi begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia merasa ada yang tidak beres, karena di balik dirinya, sepertinya benar-benar ada nafas jiwa yang hidup. Siapa? Fuji mulai terlihat dingin, memutar kepalanya untuk melihat, hanya untuk melihat di belakang pria berkulit gelap dan bermulut tajam menatapnya sambil tersenyum. Senyum itu membuat orang merasa tidak nyaman. Itu kamu, Fuji mengerutkan kening dan mengenali identitas pengunjung. Dia ingat bahwa orang ini adalah orang yang bertanggung jawab untuk membangun istana. Ketika dia pergi dengan Zulai untuk memeriksa istana beberapa hari yang lalu, orang ini menemaninya. Waktunya tidak lama, tentu saja,
Fuji tidak akan melupakan ini. Wajah jelek pria itu, postur merendahkan itu membuatnya sangat membenci saat itu. Ras manusia inferior selalu hanya keberadaan seperti semut di depan klan naga mereka. Apa yang kamu lakukan di sini? Fuji mengerutkan kening padanya. Peristiwa hari ini aneh di mana-mana. Pertama Bibrida mengikutinya ke sini dan bertarung dengannya. Kemudian ras manusia muncul, setelah digigit ular, kamu akan mengingatnya selama bertahun-tahun. Fuji secara alami sedikit waspada terhadap orang ini. Di lain waktu, pria seperti itu tidak memenuhi syarat untuk melihatnya. Tetapi hari ini dia telah menderita luka berat satu demi satu, tentu saja dia lebih berhati-hati dari biasanya. Dia selalu merasa bahwa senyum pria ini memiliki rasa yang menggugah pikiran, yang membuatnya marah. Dihadapkan dengan pertanyaan Fuji, Wu Chen tidak menjawab, tetapi hanya tersenyum dan melihat tubuh Li Jiao, dan melihat Fuji dari atas ke bawah, dan mengangguk tanpa henti, bagus, bagus. Bagus, 3 kata bagus, senyumnya menjadi semakin aneh, dan benar-benar menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya. Seolah-olah serigala ganas yang mencari makanan di musim dingin telah melihat makanan yang enak dan lezat. Kamu juga di sini untuk menjadi musuh klan nagaku? Fuji menatapnya dengan mata dingin dan senyum dingin di sudut mulutnya. Dia bukan orang bodoh, tentu saja melihat bahwa pria bermulut tajam ini memiliki niat buruk. Tapi, ras manusia ini hanya alam kaisar urutan ketiga, bahkan jika Fuji sekarang dalam kondisi buruk. Tubuhnya terluka parah, orang ini tidak mungkin menjadi lawannya. Mendengar ini, Li Jiao tampak terkejut dan melihat ke arah Wu Chen dengan penuh harap. Dia sudah putus asa, karena dia telah mencoba segalanya, tetapi masih tidak bisa melakukan apapun pada Fuji, dan sekarang dia sudah kelelahan. Tetapi jika Wu Chen ini juga datang untuk berurusan dengan klan naga, dia mungkin dapat menggunakan tangannya untuk membalas dendam. Musuh klan nagamu? Wu Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku di sini bukan untuk menjadi musuh klan nagamu. Fuji mencibir, maafkan kamu karena tidak punya nyali. Wu Chen mengangguk dan berkata, aku di sini hanya untuk makan beberapa naga. Makan naga? Fuji tercengang, jelas tidak bereaksi terhadap apa yang dia maksud dengan itu. Tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk berpikir dalam-dalam karena setelah Wu Chen mengatakan itu, awan cahaya cemerlang tiba-tiba meledak dari matanya, tiba-tiba berubah menjadi pusaran. Di bawah tatapan mata empat satu sama lain, ekspresi Fuji tidak bisa membantu tetapi bergetar, hanya untuk merasakan bahwa mata itu benar-benar memiliki kekuatan melahap yang sangat aneh. Seolah-olah menelan jiwa ilahi ke dalamnya. Wajahnya sangat berubah, dia buru-buru menjauh dari tatapan itu, tapi sudah terlambat. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa memalingkan matanya, kekuatan aneh yang datang dari mata pihak lain menjadi semakin kuat, semakin menakutkan. Sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak saling menatap, hanya beberapa napas. Bekerja, Fuji merasakan jiwa ilahinya terguncang. Punggungnya langsung basah oleh keringat dingin, lalu pingsan dan kehilangan kesadaran, berdiri di sana dengan bodoh, tidak bergerak. Wu Chen maju selangkah, dan seluruh tubuhnya mengalami perubahan yang mengguncang bumi di bawah tatapan tercengang Li Jiao. Tubuh kurus tiba-tiba membengkak, dan mulut yang tajam, penampilan berkulit gelap terdistorsi untuk sementara waktu. Dalam sekejap mata, Wu Chen tiba-tiba menjadi penampilan yang agung, menatap pria yang menakjubkan, pria itu terlihat setengah baya. Dari ujung kepala hingga ujung kaki ada sedikit bayangan Wu Chen. Apa teknik rahasia ini? Hati Li Jiao ngeri, matanya dipenuhi ketakutan dan kecemasan. Dengan penglihatannya sendiri, dia sebenarnya tidak melihat kekurangannya. Dia percaya bahwa Yang Kai juga tidak melihat dalam ratusan orang yang membangun istana. Tidak ada yang bisa melihat ada yang salah dengan Wu Chen ini. Teknik rahasia makeover ini sebenarnya sangat ajaib. Dilirik secara tidak sengaja oleh mata pria itu, Li Jiao tidak bisa tidak melahirkan pemikiran yang mengerikan. Jika pria berkedok Wu Chen ingin mengambil nyawanya, itu hanya masalah menjentikkan jari. Penemuan ini membuat hati Li Jiao gemetar ketakutan, darahnya hampir membeku. Dia tahu bahwa ketika dia menghadapi naga guntur tingkat 8, Fuji, dia memiliki keberanian dan tekad untuk mengorbankan hidupnya. Tetapi hati dan jiwanya terguncang oleh tatapan biasa dari pria ini, sehingga kamu dapat membayangkan teror dari pihak lain. Hahaha, pria itu berjalan di sekitar Fuji, tidak bisa menahan tawa keras, benar-benar melangkah melalui sepatu besi, tidak ada tempat untuk ditemukan. Untuk mendapatkannya di sini tanpa usaha apapun. Di akhir kalimat, dia hanya bisa menjilat sudut mulutnya lagi,
menatap Fuci dengan tatapan berbinar. Yang mulia, siapa kamu? Li Jiao bertanya sambil menelan air liurnya. Alasan mengapa dia menyelinap ke Pulau Naga dengan kedok Wu Chen juga harus menjadi rencana, dan dari apa yang terjadi di depannya, saya khawatir rencananya sangat tidak rumit. Kemungkinan besar akan membuat seluruh Pulau Naga bergetar. Wu Chen mengabaikan kata-katanya, masih menatap Fuci, dan berkata, kali ini raja ini harus berterima kasih. Jika kamu tidak memukulnya dengan keras, itu akan membutuhkan beberapa upaya untuk menjatuhkannya. TSK, kekuatan rendah ini juga merepotkan. Kekuatan rendah, ekspresi Li Jiao ngeri. Kekuatan yang ditunjukkan Wu Chen sekarang jelas tidak rendah. Dengan pemikiran, naga guntur tingkat 8 itu tetap di tempatnya. Jika kekuatan seperti itu dianggap rendah, lalu apa kekuatannya? Jadilah baik dan tetap diam, raja ini akan datang kepadamu setelah aku berurusan dengan naga kecil ini. Wu Chen mengulurkan tangan dan menyenggolnya. Tubuh Li Jiao dingin. Dia mendengarkan pihak lain berterima kasih padanya sebelumnya, dan berharap pihak lain akan membiarkannya pergi. Tetapi begitu dia mengatakan ini, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia mungkin akan mati juga? Ini hanya masalah waktu. Bagaimanapun, Fuci juga tidak memiliki akhir yang baik, juga dapat dianggap sebagai pembalasan kebencian terhadap Lu Sanyang. Dan dia tidak akan menjadi manusia yang sia-sia, juga dianggap dapat mati tanpa penyesalan. Bukannya dia tidak ingin melarikan diri, tetapi di depan orang ini, dia tahu dia tidak dapat memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tindakan gegabah hanya akan membuatnya mati lebih cepat. Dia dengan lembut menutup matanya, menunjukkan wajah tenang. Tetapi pada saat itu, perubahan mendadak terjadi. Aura aneh benar-benar keluar dari pria itu. Ketika aura ini muncul, wajah pria itu berubah, dan berteriak, apa yang ingin kamu lakukan, Pak Tua? Dia mundur beberapa langkah, ekspresinya menjadi muram, dan ekspresi wajahnya terus berubah. Pada saat yang sama, dua aura di tubuhnya benar-benar mulai berbenturan dan terjerat, membuat seluruh dirinya menjadi aneh. Li Jiao menatapnya dengan heran, tidak tahu keberanian macam apa yang dia miliki. Jangan gegabah, jika kamu berani merusak urusan raja ini tidak akan pernah membiarkanmu bersenang-senang, jangan berpikir raja ini tidak bisa memakanmu. Pria itu meraung lagi. Konflik aura di tubuh menjadi semakin intens, energi nakal benar-benar membuat kulit Li Jiao terasa sakit. Li Jiao menjadi semakin bingung. Menurutnya, pria itu jelas berbicara pada dirinya sendiri, seolah-olah memiliki kepribadian ganda. Dia telah hidup selama bertahun-tahun, hal-hal aneh telah banyak terlihat, tetapi ini adalah pertama kalinya melihat hal seperti itu. Pria itu berbicara, dua tangan tiba-tiba bergerak, dan sangat aneh bahwa kedua tangan ini memegang seni segel yang berbeda, cepat dan tak tertandingi, membuat Li Jiao terlihat terpesona. Kemakmuran segel dan tingkat kehalusan mengejutkan Li Jiao, tidak pernah terdengar, tidak terlihat. Beberapa saat kemudian, pria itu menoleh, wajah yang terdistorsi tanpa bisa dikenali dengan tajam memelototi Li Jiao, mengertakkan gigi dan berteriak, jangan tersesat, ingin mati? Li Jiao melompat, samar-samar menyadari sesuatu, menunjuk pria itu berkata, kamu. Pria itu meraung lagi, cepat pergi ke Yang Kai, katakan padanya. Pada titik ini, pria itu tiba-tiba diam dan tidak mengatakan apa-apa, berteriak, tidak ada gunanya menemukan siapapun, tidak ada yang bisa menghentikan raja ini hari ini. Komunitas dua jiwa, orang ini sebenarnya adalah komunitas dua jiwa. Li Jiao akhirnya mengerti mengapa pria di depannya bertingkah sangat aneh. Dia sebenarnya memiliki dua jiwa ilahi di dalam tubuh ini, itu sebabnya dia berbicara pada dirinya sendiri. Itu sebabnya dia menentang dirinya sendiri. Suatu saat dia berkata dia ingin membunuhnya, dan saat berikutnya dia ingin dia bergegas dan melarikan diri. Bab 3068. Li Jiao tidak ingin mati, dia mempersiapkan lehernya sebelumnya karena dia tidak dapat melihat harapan untuk bertahan hidup, sekarang karena ada harapan. Dia secara alami tidak ingin duduk dan menunggu untuk mati. Menjangkau cincin luar angkasanya sendiri, mengeluarkan segenggam pil, semuanya dimasukkan ke dalam mulut, sementara sebuah pemikiran. Manik-manik yang retak itu terbang dan Li Jiao menelannya ke dalam perut. Manik-manik itu adalah manik naga miliknya. Dragon Beat masuk ke perut, dan dengan bantuan pil, Li Jiao akhirnya memulihkan sedikit kekuatan. Menjangkau, dia membawa kembali tombak singa emas yang hampir tidak memiliki spiritualitas, bergegas ke kejauhan untuk melarikan diri. Dia tidak tahu apa identitas orang di belakangnya, tetapi dia tahu bahwa jiwa ilahi yang membiarkannya melarikan diri pastilah mengenal Yang Kai.
Jadi dia harus bergegas ke Yang Kai untuk melaporkan berita itu. Tetapi sayangnya jiwa ilahi tidak membuat kata-katanya jelas, atau dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Jika tidak, dia seharusnya bisa mengetahui identitas asli orang tersebut. Dragon Roar mengguncang langit, di atas kehampaan, Yang Kai dan 4 naga saling bertarung. Meskipun Zhu Qing dan Fu Ling bergegas untuk berbagi tekanan, dia masih jatuh melawan arah angin. Klan naga adalah roh suci, keempat naga yang hadir semuanya adalah naga dewasa, meskipun ada perbedaan garis keturunan. Tetapi setiap naga memiliki kemampuan untuk dengan mudah menghancurkan alam kaisar urutan ketiga biasa, meskipun ia berubah menjadi tubuh naga setinggi 8 meter, ganas dan tak tertandingi. Tapi tetap bukan lawan. Diam-diam bersyukur, terima kasih kepada Zhu Qing dan Fu Ling bergegas untuk berbagi tekanan, jika tidak, pertempuran ini akan kalah. Sekarang situasinya tidak baik, tetapi sedikit banyak masih memiliki beberapa peluang. Dia telah menunggu waktu yang tepat untuk memukul 4 naga dalam satu gerakan. Dia masih memiliki kartu truf yang belum dimainkan. Alasan mengapa kartu truf disebut kartu truf adalah karena dapat membawa efek besar dalam waktu yang tidak terduga. Dia berlumuran darah, dengan hampir tidak ada bagian dari tubuh dagingnya yang utuh, dan auranya tidak pada puncaknya, seolah-olah dia akan runtuh setiap saat. Keempat naga melihat ini dan tidak lagi ragu-ragu, menerkam dari 4 sudut untuk membunuh. Tubuh Yang Kai bergoyang, menghindari cakar yang menggaruk, menghindari semprotan nafas naga, melawan teknik rahasia klan naga lainnya, tubuhnya bergetar liar. Tetapi tiba-tiba terbungkus naga keempat. Naga itu adalah yang terkuat dari 4 naga yang ada, dengan garis keturunan urutan ke-7, tubuh sepanjang hampir 20 meter, tubuh naga mengikat tubuh Yang Kai. Jadi dia tidak dapat dengan mudah menggunakan kemampuan ilahi ruang untuk melarikan diri, semua tulang membiarkan suara retak. 3 naga yang tersisa senang melihat ini, dan bergegas untuk membunuh. Mata masing-masing naga bersinar dengan cahaya dingin. Jika mereka tidak dapat menyingkirkan Yang Kai hari ini, itu akan menjadi nasib buruk bagi mereka. Yang Kai meraung, kilatan cahaya melintas di matanya. Pada titik ini, dia tidak bisa lagi menyembunyikan apapun, hanya bisa menggunakan upaya terakhirnya untuk bertarung sampai mati. Pada saat itu, ekspresinya tiba-tiba bergerak, diikuti dengan ekspresi gembira yang liar di wajahnya. Dengan membalik pergelangan tangannya, sebuah benda tiba-tiba muncul di tangannya, dan kemudian dia melemparkan benda itu di tangannya ke arah klan naga yang menerkam, dan meraung. Persetan dengannya, tindakannya dilihat oleh 3 naga yang tersisa, semuanya terkejut. Sebelum mereka tahu apa yang dibuang Yang Kai, mereka tidak berani gegabah mengambil langkah. Kekejaman dan keuletan Yang Kai telah terlihat dengan jelas. Dalam waktu seperti ini, dengan kemampuan dan sarana Yang Kai, tentu tidak akan buruk dimanapun. Di bawah mata semua, hanya untuk melihat batu bulat ditembakkan, batu itu setinggi orang, tubuh bulat, terlihat polos. Apa ini? Beberapa naga melihat situasinya agak mencurigakan dan tidak mengerti. Naga yang terbang melawan batu itu tidak sabar dan mengepakkan ekor naga, mencoba menyapu batu bundar yang menghalangi jalan. Tetapi ketika ekor naga menyapu batu bundar, perubahan tiba-tiba muncul. Suara ledakan keluar, serpihan batu terciprat, seluruh batu bundar tiba-tiba pecah berkeping-keping. Perubahan seperti itu membuat naga tercengang, mengarahkan mata mereka untuk melihat batu yang pecah, hanya untuk melihat seorang pria batu setinggi 1 orang dengan penampilan yang aneh. Pria batu ini semua bersudut, memiliki semua panca indera, anggota badan panjang yang aneh. Jika hanya ini masalahnya, maka itu saja. Tetapi kuncinya adalah bahwa manusia batu ini ditutupi dengan api merah, dan ada tubuh yang memiliki aura unik roh suci. Batu api, seekor naga berteriak, dengan wajah tidak percaya. Sebagai roh suci yang sama, naga secara alami tidak asing dengan api batu, yang tidak terlalu tinggi dalam peringkat roh suci, tetapi juga tidak buruk. Apa yang tidak dapat dipahami oleh naga adalah bagaimana api batu ini bisa keluar dari batu bundar, dan itu dibuang oleh Yang Kai. Di atas lautan luas ini, bagaimana Yang Kai melakukannya? Begitu api batu muncul, ia meraung, gelombang suara yang keluar dari mulut hampir terlihat dengan mata T-E-L-A-N-J-A-N-G. Seperti gelombang kejut akan berdampak pada kekosongan menjadi riak. Klan naga yang terkena tanpa sadar berhenti. Dia secara naluriah merasa bahwa api batu ini tidak sederhana. Minggir, cakar naga tiba-tiba tergores, dengan kuat menggenggam ke arah api batu. Jadi bagaimana jika itu adalah batu api? Di depan klan naga, tidak ada roh suci yang bisa mengangkat kepalanya,
dan api batu ini sepertinya baru saja lahir, jadi seharusnya tidak memiliki banyak kemampuan. Pada saat berikutnya, klan naga tahu bahwa dia sangat salah. Setelah mengaum, api batu setinggi satu orang itu benar-benar membengkak dengan cepat. 3 meter, 5 meter, 10 meter, 20 meter. Hampir hanya nafas usaha, api batu yang seperti semut di mata klan naga, benar-benar meluas ke ukuran yang sebanding dengannya, api yang muncul dari tubuh melonjak dengan ganas. Tampaknya mampu membakar segalanya. Di bawah matahari, boom, cakar naga menggaruk dada api batu, memercikkan percikan api yang menyilaukan, dan gesekan yang memekakkan telinga. Tubuh api batu juga sedikit terhuyung-huyung, mundur beberapa langkah. Peti itu langsung memiliki lebih dari beberapa goresan. Klan naga tercengang, jelas tidak mengharapkan perubahan seperti itu. Apakah ini masih api batu? Kapan api batu memiliki kemampuan ilahi seperti itu? Api batu terkena cakar, menatap dadanya, lalu mengangkat kepalanya, dua mata merah berkedip menari seperti api, dan tawa aneh keluar dari tenggorokannya. Kemudian dengan ganas merentangkan tangannya, meraih bagian bawah tubuh naga, dengan kuat menyeretnya ke sisinya. Suara auman naga keluar, naga itu tertangkap basah dan diseret, kedua tubuh itu saling memukul, suara mengejutkan keluar, diikuti oleh bau daging panggang, naga mengaum kesakitan. Terjerat satu sama lain kemudian jatuh ke arah laut, memercikkan ombak besar dan kabut air yang mengepul. Keempat naga bergabung, dan sekarang salah satunya dibawa pergi karena munculnya api batu. Sekarang Yang Kai hanya memiliki 3 klan naga yang tersisa untuk dihadapi. Hehehe, Yang Kai tiba-tiba menyeringai, dan tawanya menggelegar seperti guntur. Beraninya kamu begitu sombong di akhir hidupmu. Klan naga yang mengikatnya meneriaki Yang Kai, benar-benar tidak mengerti apa yang lucu, meskipun kejadian hari ini terus berubah. Tetapi Yang Kai masih dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ketiga naga itu berhadapan dengannya, dan mereka juga dalam posisi yang solid untuk menang. Sudah waktunya, wajah Yang Kai serius, dan suaranya diturunkan. Ketika kata-kata itu keluar, ketiga naga semuanya memiliki firasat yang sangat buruk, tidak lagi ragu-ragu, bersatu dalam serangan pembunuhan. Naga yang telah menggunakan tubuhnya sendiri untuk mengikat Yang Kai bahkan menggunakan semua kekuatannya untuk mengikatnya, tidak membiarkan Yang Kai memiliki ruang untuk berjuang. Dua naga lainnya juga menukik dari kiri dan kanan, dengan cahaya dingin yang tajam berkedip di cakar mereka, memotong penghalang ruang dan langsung menuju vital Yang Kai. Naga transformasi. Ketika suara rendah itu terdengar, ketiga naga itu membeku. Transformasi naga? Dia sekarang dalam penampilan ini, bukankah itu masih transformasi naga? Ras manusia, mampu berubah menjadi tubuh naga setinggi 8 meter sudah merupakan pencapaian yang tak terbayangkan. Sebenarnya ingin melakukan transformasi naga lagi? Mungkinkah dia masih ingin berubah menjadi naga sejati? Pikiran ini muncul, ketiga naga tidak bisa menahan tawa sedikit. Menurut pendapat mereka, bahkan jika Yang Kai berusaha lebih keras, dia tidak akan menjadi naga sejati dalam kehidupan ini. Ini adalah batasan rasial, bukan sesuatu yang bisa dihancurkan oleh ras manusia. Tapi segera setelah itu, penghinaan itu berubah menjadi horor. Karena setelah Yang Kai mengatakan, transformasi naga di mulutnya, prestise naga yang sudah tidak buruk benar-benar naik, tiba-tiba naik ke tingkat yang membuat ketiga naga itu merasa ketakutan. Pada saat yang sama, suara ledakan yang berderak keluar, Yang Kai, yang sudah setinggi 8 meter, sebenarnya mulai bangkit kembali. Ini adalah naga yang telah mengikat. Yang Kai menatap matanya, hanya untuk merasakan kekuatan besar yang mendorong dari sekeliling, menyebabkan tubuhnya yang melingkar tanpa sadar disangga. 8 meter, 10 meter, 12 meter, 15 meter. Kepala di atas langit, kaki di kekosongan, Yang Kai berdiri tegak seperti raksasa, tekanan mengerikan terbuka tak terkendali, lurus untuk membuat langit dan bumi bergetar, laut menggulung 1000 gelombang. Mata ketiga naga itu bergetar hebat. Naga yang bertarung dengan Zhu Qing dan Fu Ling semuanya tenggelam dalam pikiran, dan semua fokus pada sisi ini. Zhu Qing juga membeku sesaat, tetapi segera, kilatan kegembiraan melintas di matanya. Dia juga tidak menyangka bahwa Yang Kai sebenarnya menyembunyikan kekuatannya dan telah menunggu kesempatan untuk melakukan serangan balik. Dan sekarang, kesempatan ini telah datang. Tubuh naga 8 meter, dan 15 meter adalah perbedaan dunia. Ukuran tubuh klan naga membedakan kekuatan dan kelemahan garis keturunan. Teknik rahasia transformasi naga Yang Kai secara alami juga mewarisi karakteristik ini. Semakin besar ukuran tubuh,
itu berarti garis keturunannya lebih murni. Sebulan yang lalu, dia hanya 5 meter tubuh naga, tetapi sebulan kemudian, dia 15 meter, 3 kali perbedaan tubuh, membawa tidak 3 kali pertumbuhan kekuatan. Peningkatan kekuatan sebenarnya tidak terlalu banyak, tetapi membawa lebih dari 3 kali tekanan garis keturunan naga dan tekanan garis keturunan. Untuk dapat tumbuh sejauh ini pada teknik rahasia transformasi naga, tentu saja itu adalah pujian dari bunga darah naga itu. Terutama pil darah naga yang disempurnakan dari 2 bunga darah naga berkualitas sangat tinggi itu, sebagian besar hasil pertumbuhan bulan ini dihasilkan oleh mereka. Dan sisanya hanya karena bunga darah naga berkualitas tinggi itu. Jika dia diberi sedikit waktu lagi, tubuh naga setinggi 15 meter itu akan lebih tinggi. Perubahannya tidak hanya dalam ukuran, awalnya tubuh Yang Kai ditutupi dengan sisik naga tidak istimewa, tetapi pada saat ini, sisik naga benar-benar bersinar dengan cahaya keemasan redup. Di seluruh tubuh, tampaknya dituangkan lapisan air emas, berkilauan dalam pantulan matahari. Bab 3069. Tonjolan kecil di kedua sisi kepala, sekarang juga seperti pohon muda yang tumbuh keluar dari tanah, 2 tanduk naga berdiri tegak, yang tidak jauh lebih buruk daripada garis keturunan naga murni. Dragon Prestige menyelimuti kekosongan, benar-benar membuat ketiga naga itu terengah-engah, dada seperti ditekan oleh batu, yang sangat membuat frustrasi. Aliran Dragon Yuan sebenarnya berjalan lebih lambat tanpa alasan. Ketiga naga itu ketakutan. Terutama ketika mereka menemukan bahwa salah satu sisik naga mereka sendiri benar-benar berkedip dengan cahaya yang kuat, kengerian dan ketakutan dalam panas mereka bahkan lebih serius. Cahaya yang berkedip-kedip dari sisik naga, jelas merupakan akar dari teknik pemberkahan kuil naga. Anomali seperti itu muncul, jelas karena teknik pemberkahan menjadi tidak stabil. Ketika Yang Kai masih dalam tubuh naga 8 meter, mereka tidak terpengaruh oleh penindasan garis keturunan. Tetapi ketika Yang Kai berubah menjadi tubuh naga 15 meter. Bahkan dengan restu kuil naga, tekanan mengerikan juga membuat mereka merasakan jejak ketakutan dari garis keturunan. Zulai mengatakan sebelumnya bahwa teknik berkah kuil naga dapat mengimbangi penindasan garis keturunan untuk sebagian besar, tetapi hanya sebagian besar, tidak sepenuhnya. Ketika penindasan ini melebihi batas tertentu, teknik berkah kuil naga juga tidak dapat mengabaikan perbedaan garis keturunan. Sama seperti Li Jiao ketika menghadapi Fuchi, ketiga naga pada saat ini merasakan kedinginan dan ketakutan yang mendalam ketika menghadapi Yang Kai. Keputusan cepat harus dibuat, jika tidak maka tidak akan berakhir dengan baik hari ini. 3 naga langsung mengambil keputusan. Setelah Yang Kai berubah menjadi tubuh naga setinggi 15 meter, sorot mata naga menjadi semakin bertekad, bergerak maju. Yang Kai tiba-tiba meninju, dan kepalan tangan seukuran rumah menyerang kepala naga raksasa dari kiri pada sudut yang luar biasa, ledakan keras disertai dengan auman naga yang menyedihkan datang. Naga itu dihancurkan oleh tinju ini dan kepalanya bengkok, beberapa potong sisik naga jatuh dari kepalanya, tubuh besar itu terus berputar dan terbang ke laut yang jauh. Tetapi dengan penundaan seperti itu, naga di sisi kanan sudah dekat, memeriksa cakar naga dengan cahaya dingin dengan ceroboh, seolah-olah memiliki tepi tajam yang tak tertandingi. Bergerak dengan ganas menuju dada Yang Kai. Yang Kai tidak bisa menghindar, tubuhnya terikat, bahkan kemampuan luar angkasa tidak bisa dilatih. Jika cakar ini mengenai, itu pasti tidak akan berakhir dengan baik. Pada saat krisis, hampir dari reaksi naluriah, ada gerakan tiba-tiba di belakang. Ekor naga berguling, seolah cambuk ilahi turun dari langit, dengan kekuatan yang menakutkan dan tak tertandingi dihancurkan dengan keras. Dengan sekejap, ekor naga menamparkan punggung naga, disertai dengan auman naga bernada tinggi. Naga yang datang dari sisi kanan jatuh seperti meteorit. Yang Kai memiliki wajah yang aneh, Divine Sense menyapu ke belakang, alisnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat. Di balik pantatnya, dia sebenarnya memiliki ekor naga. Penemuan ini membuatnya sedikit terkejut. Meskipun setelah lebih dari 1 bulan latihan keras, dia tahu bahwa dia telah membuat kemajuan besar dalam teknik rahasia transformasi naga. Tetapi akan menjadi apa dia sebenarnya setelah melakukan transformasi naga, dia sendiri tidak tahu. Sampai detik ini, tubuh naga 15 meter, tanduk naga di kepala, ekor naga, semua sisik naga bersinar emas, perubahan seperti itu bisa dikatakan hampir mengguncang bumi. Dan itu benar-benar berbeda dari tubuh naga 5 meter. Tubuhnya menjulang tinggi, Yang Kai melihat ke segala arah, hanya merasa bahwa seluruh dunia tampaknya bersujud di bawah kakinya, dan hatinya penuh dengan kebanggaan.
Naga yang terikat pada Yang Kai pada saat ini tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap mata naga. Semua perubahan ini terjadi dalam kilatan petir. Kedua klannya tersingkir dengan mudah oleh tinju dan ekor Yang Kai, meninggalkannya sendirian. Untuk menghadapi transformasi naga tingkat kedua dari Yang Kai, hatinya tidak bisa tidak menegang. Matanya berkedip, kepala naga itu bergerak, membuka mulutnya yang berdarah ke arah kepala Yang Kai untuk menggigit. Yang Kai menyilangkan lengannya di depannya, gigi tajam tertanam di daging lengannya, darah mengalir, tetapi Yang Kai tersenyum dingin, di bawah tatapan mata naga yang menyayat hati. Mengulurkan tangannya yang lain, meraih tanduk naga di kepalanya dan mematahkannya dengan keras. Mengaum, raungan naga mengguncang langit, tanduk naga pecah, sisi kepala menyemburkan darah dengan liar. Yang Kai menyingkirkan tanduk naga, dan memeriksa cakar naga ke arah perut naga lagi. Klik, sesaat, perut naga ditarik terbuka dengan beberapa kaki darah, organ dalam yang menggeliat dari luka itu samar-samar terlihat, sisik naga terbang lebih dari selusin keping. Salah satunya adalah akar dari teknik pemberkahan kuil naga. Ketika cahaya menyala, naga itu tidak bisa lagi mempertahankan tubuh naga yang sebenarnya, berubah menjadi seseorang dalam sekejap mata. Dia buru-buru melarikan diri dari Yang Kai. Tangan menutupi perut, darah mengalir di sepanjang jari, wajahnya pucat pasi. Membandingkan, Yang Kai dua mata naga merah meliriknya dengan jijik, dan tidak memiliki niat untuk mengejar. Teknik berkah kuil naga hilang, klan naga ini tidak bisa lagi membuat gelombang di depannya. Dia berteriak pelan, tubuhnya yang besar jatuh lurus ke arah laut, anehnya tidak memercik air. Sesaat kemudian, di bawah laut datang fluktuasi energi yang hebat, diikuti oleh kolom air yang naik. Yang Kai memecahkan laut dan muncul, masing-masing tangan menangkap seekor naga. Percikan air meluap, langit segera menggantung lingkaran pelangi. Kedua naga besar ini adalah dua yang baru saja dihancurkan oleh Yang Kai. Telapak tangan besar menempel di leher kedua naga, menyeret mereka ke udara. Yang Kai tertawa gila, dengan kekuatan. Kedua naga itu terbanting satu sama lain dengan suara keras, keduanya pusing. Bum 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 bum. Yang Kai tampaknya kecanduan bermain, dan terus-menerus membiarkan mereka saling menabrak, darah naga berceceran, suara patah tulang terus terdengar. Setelah menabrak puluhan kali dan kehabisan napas, Yang Kai membuangnya. Dengan cara yang sama, teknik pemberkahan kuil naga dipatahkan dari kedua tubuh naga. Kedua naga tidak punya pilihan selain mengambil bentuk manusia. Mengejutkan seolah-olah mereka mabuk, bahkan berdiri diam sangat sulit, melarikan diri beberapa puluh meter. Menatap Yang Kai dengan mata penuh teror dan ketakutan. Yang Kai mengabaikan, tatapannya mengunci tempat tertentu. Saat berikutnya, prinsip ruang angkasa melonjak, tubuh tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah masuk ke medan perang Zhu Qing. Dua klan naga yang mencegat Zhu Qing melihatnya muncul pada pandangan pertama dan keduanya terkejut. Mereka terjerat dengan Zhu Qing, dan tidak jauh dari posisi Yang Kai, jadi mereka secara alami melihat adegan sebelumnya dengan jelas. Ketiga naga itu bergabung, dan dalam sekejap, mereka benar-benar terbuang sia-sia tanpa kemampuan untuk melawan. Sekarang bagaimana mereka berdua memiliki keberanian untuk menghadapi keganasan Yang Kai? Prestise naga bergegas, dan garis keturunan mereka langsung ditekan sampai batas tertentu. Mereka saling memandang, dan tiba-tiba berubah menjadi cahaya menghilang. Dengan kata lain, itu bukan sesuatu yang bisa diselesaikan berdasarkan keunggulan numerik. Jika mereka ingin menyelamatkan muka Pulau Naga, hanya Penatua Agung dan Penatua kedua yang dapat melakukannya secara pribadi. Mereka perlu bergegas kedua tetua untuk melaporkan berita. Tapi bagaimana mereka bisa memiliki kesempatan ini? Tepat sebelum mereka mencoba melarikan diri, ruang di sekitar mereka menjadi lengket dan sepertinya terhalang oleh kekuatan misterius. Prinsip ruang. Kedua naga itu ketakutan dan marah, dengan putus asa mendorong tekanan mereka sendiri, mencoba untuk mematahkan pengaruh prinsip luar angkasa pada tubuh mereka sendiri. Yang Kai telah menerkam. Meraih ekor naga, dengan kejam memutarnya beberapa kali sebelum menabrak naga lainnya. Kedua naga terbang dengan ledakan keras, dan Yang Kai mengambil kesempatan untuk menerkam mereka, mengangkat dua sisik mereka dan memaksa mereka muncul dalam bentuk manusia. Hal berikutnya adalah sederhana. Tubuh naga 15 meter Yang Kai, di depan kelompok naga ini di bawah urutan ke-8, dia tidak terkalahkan, tak terbendung. Setelah menyelesaikan lawan Fu Ling, adegan itu tiba-tiba menjadi tenang. Yang Kai mengarahkan pandangannya ke kedalaman laut, di mana perwujudan bertarung dengan klan naga lain, tampaknya berimbang. Kebangkitan tiba-tiba dari perwujudan memberinya kejutan,
Setelah semua, karena perpaduan dengan batu api asal di tanah kuno liar hari itu, perwujudan telah dalam keadaan mengantuk. Kali ini tiba-tiba bangun, dan itu benar-benar keluar dari harapan Yang Kai. Dia telah memperhatikan situasi perwujudan baru-baru ini, menurut proyeksinya, perlu beberapa saat agar perwujudan bangun. Tetapi dia tidak tahu apakah itu merasakan situasi di sisinya dan itulah mengapa itu telah maju. Tetapi meskipun awal, tidak ada masalah besar, Yang Kai dapat merasakan bahwa perwujudan telah sepenuhnya menyatu dengan asal api batu, sekarang menjadi api batu roh suci. Setelah memberikan nasihat kepada Zhu Qing, Yang Kai hendak pergi untuk membantu inkarnasi ketika auman naga tiba-tiba terdengar di kedalaman Pulau Naga. Raungan naga ini sangat berbeda dari auman naga yang pernah didengar Yang Kai sebelumnya. Dan kesedihannya, benar-benar memberi perasaan orang sekarat dan itu terdengar sedih. Ketika raungan naga terdengar, Zhu Qing dan Fu Ling berubah warna dan menoleh ke arah sumber suara dan melihat ke atas. Tidak hanya mereka, tetapi semua klan naga di Pulau Naga adalah sama. Suara raungan naga berlangsung selama lebih dari 10 napas sebelum tiba-tiba berhenti. Detik berikutnya, Yang Kai tiba-tiba mengulurkan tangan dan menyentuh pipinya karena beberapa tetes sesuatu tiba-tiba jatuh di wajahnya. Dia melihat ke langit dan mengerutkan kening. Hujan turun pada hari yang cerah, cuaca di Pulau Naga benar-benar aneh. Di langit, matahari bundar menggantung tinggi di langit biru, tidak ada satupun awan yang terlihat. Tapi langit benar-benar memiliki rintik hujan yang jatuh, dan hujan masih mengguyur, gemerincing dengan keras. Yang lebih mengejutkan Yang Kai adalah bahwa hujan tampaknya penuh dengan spiritualitas. Ini bukan hujan. Wajah Fu Ling pucat dan terus menatap ke arah sumber suara itu, mendengar Yang Kai berbicara kembali tanpa sadar, tubuhnya yang halus bergetar. Ekspresi Zhu Qing juga sangat ironis saat dia berkata dengan suara yang dalam, hujan transformasi naga jatuh. Apa? Yang Kai memutar kepalanya ke arah Zhu Qing dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, samar-samar merasa bahwa sesuatu yang besar telah terjadi, jika tidak. Ekspresi Zhu Qing tidak akan begitu serius. Klan naga telah mati. Zhu Qing menoleh untuk menatapnya dengan tatapan ngeri. Yang Kai tertegun sejenak, dan murid-muridnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Bagaimana kamu tahu? Naga itu mengaum barusan. Bahkan jika auman naga itu sangat menyedihkan, itu tidak berarti bahwa klan naga telah jatuh kan? Mungkin itu hanya cedera serius. Bab 3070. Di atas Pulau Naga, langit cerah turun hujan. Seluruh Pulau Naga saat ini tampak sunyi. Semua mata terfokus ke arah tertentu. Fu Ling menelan ludah dan berkata dengan suara serak, jika klan naga jatuh, itu akan berubah menjadi hujan spiritual. Hujan ini adalah hujan jatuhnya naga. Apa kamu yakin? Yang Kai menatap Fu Ling dengan ekspresi serius. Fu Ling berkata, itu tidak salah. Zhu Qing juga mengangguk dan berkata, memang benar bahwa klan naga mati. Keringat dingin mengalir di wajah Yang Kai, tidak mungkin kan? Siapa yang melakukannya? Senior Jiu Feng, atau Liu Yi, mungkinkah anak Zulai itu? Mendengar Zhu Qing menyimpulkan bahwa klan naga telah jatuh, dia juga terkejut. Hari ini, meskipun dia telah merobek wajahnya dengan klan naga, dan bahkan menembak untuk melukai beberapa naga, tetapi Yang Kai dari awal hingga akhir tidak ingin membunuh klan naga manapun. Bukan apa-apa untuk merobek wajah dengan klan naga, masalah besar adalah mati di masa depan. Dia agak jijik dengan sikap tinggi klan naga, tentu saja malas untuk berurusan dengan mereka. Tetapi jika klan naga mati di tangannya, maka situasinya berbeda, tidak hanya akan mempersulit Zhu Qing, tetapi dia juga akan menjadi musuh hidup dan mati seluruh Pulau Naga. Dengan kekuatan Pulau Naga, dia masih tidak dapat melawan, begitu Pulau Naga bergerak, bahkan jika dunia besar, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Oleh karena itu, terlepas dari kemarahan Yang Kai hari ini, dia tidak benar-benar membunuh klan naga manapun, semua naga yang dia lukai tidak merusak fondasinya. Tetapi hanya merusak teknik pemberkatan kuil naga mereka dan tidak lagi peduli. Dia ingin mengambil Zhu Qing, dia harus menunjukkan modal dan kekuatannya, tetapi juga telah meraih gelar yang dapat melampiaskan amarahnya dan dapat diterima oleh Pulau Naga. Tapi sekarang, gelar ini rusak dan klan naga terbunuh. Siapa yang berani? Sebenarnya berani membunuh klan naga di Pulau Naga. Bukankah ini mencari kematian? Ekspresi Yang Kai membeku sesaat. Pikiran muncul di benaknya, berspekulasi tentang calon pembunuh klan naga. Tidak mungkin bagi Zulai, dia juga klan naga sehingga tidak mungkin untuk benar-benar membunuh rekan senegaranya sendiri. Jiu Feng mungkin tidak bisa melakukannya,
Yang Kai ingat bahwa dia bertarung 1 lawan 2, mampu menstabilkan posisinya sendiri sudah bagus. Bagaimana dia bisa membunuh klan naga? Liu Yi, penatua keempat setidaknya adalah klan naga tingkat 9, bagaimana dia bisa dibunuh dengan mudah? Tidak mungkin Liu Yan kan? Jantung Yang Kai tiba-tiba berdetak kencang. Jika itu Liu Yan, maka masalah hari ini akan sangat buruk. Medan perang Zulai dan yang lainnya telah tenang, dan orang-orang yang bertempur telah meninggalkan lingkaran pertempuran, masing-masing dalam formasi mereka sendiri, wajah mereka berubah. Jiu Feng mengulurkan tangan dan menangkap beberapa tetes hujan spiritual dengan ekspresi sombong, yang mana dari anggota klanmu yang telah meninggal. Dia jelas tahu tentang jatuhnya naga yang berubah menjadi hujan, dan matanya yang indah menyipit kedua klan naga yang baru saja bertarung dengannya, dengan mengejek berkata, "Bukan salah satu dari Zuyan dan Fuzun yang mati kan?" Petik 2. Meskipun dia berkata begitu, dia juga tahu bahwa itu tidak mungkin. Grand Elder klan naga Zuyan dan Elder kedua Fuzun, keduanya eksistensi yang sebanding dengan Kaisar Agung. Bahkan Kaisar Agung Martial Best tidak dapat memiliki kemampuan untuk membunuh mereka. Siapa itu? Sebenarnya benar-benar membunuh klan naga. Hati dia dan Yang Kai sama, keduanya diam-diam terkejut, pikiran melintas melalui calon yang mungkin, tetapi semuanya ditolak. Sisi medan perang ini mereda, dan hal yang sama di tempat lain. Di depan makam naga, 4 sosok berdiri dengan tenang. Salah satunya adalah pria kekar, dengan pinggang besar, mengenakan jubah merah tua, ekspresinya tidak marah, aura yang memancar dari tubuhnya cukup untuk membuat langit dan bumi bergetar. Kekosongan terdistorsi. Dia memegang seorang wanita yang tampak sangat lemah di lengannya. Wanita itu pucat dan diam-diam terletak di dadanya, menghembuskan napas dengan lembut seperti anggrek. Bulu mata panjang sedikit berkedut, ekspresi tenang, tampaknya baginya, selama dia bisa meringkuk. Lengan pria ini, bahkan jika langit runtuh itu bukan apa-apa, tetapi jika kamu melihat lebih dekat, kamu masih dapat menemukan di wajah yang tenang ini warna rasa bersalah yang mendalam tersembunyi di bawahnya. Di sisi lain, Grand Elder Zuyan dan Elder kedua Fuzun berada di sudut kiri dan kanan, berdiri tidak jauh dari pria dan wanita ini. Tubuh kakek tua dipenuhi dengan cahaya hijau, hukum dingin es tetua kedua juga didorong ke ekstrim, keduanya seperti melihat musuh besar. Pria itu terlihat kasar, alis tebal, mata besar, sedikit terengah-engah, ekspresi pengerahan tenaga setelah hujan turun. Dia tiba-tiba menyeringai, "Kalian berdua, arti hujan naga ini. Raja ini tidak perlu mengingatkanmu kan? Jika kamu terus berselisih dengan raja ini, saya khawatir semua anak dan cucu naga di Pulau Naga akan jatuh, dan kemudian kamu akan menjadi pendosa klan naga. Dan saya pikir kamu tidak mampu menanggung tanggung jawab ini." Tetua Agung dan Tetua kedua terlihat tidak berubah. Dengan tingkat kultivasi mereka, sulit untuk diganggu oleh benda-benda eksternal, meskipun jatuhnya klan naga adalah masalah yang sangat penting. Tetapi keduanya tidak berani memiliki gangguan sedikit pun. Tidak ada alasan lain, karena pria di depan mereka adalah Kaisar Agung Martial Best, Mo Huang. Pada kemampuan dan kekuatan, dia tidak berada di bawah salah satu dari mereka berdua. Sedikit gangguan dan kecerobohan dapat memungkinkan dia untuk memiliki kesempatan untuk mengambil keuntungan dari situasi. Jatuhnya klan naga memang merupakan peristiwa besar, tetapi dibobol ke dalam makam naga oleh Mo Huang dan mengeluarkan gadis naga yang diasingkan juga merupakan peristiwa besar. Mo Huang melihat kedua tetua klan naga terlihat acuh tak acuh, mau tidak mau membaca sekilas mulutnya, berkata dengan sedikit kesal, "Bagaimana mengakhiri masalah hari ini? Kalian berdua sebaiknya menggambar jalan, raja ini akan mengambilnya." Penatua kedua berkata dengan acuh tak acuh, "Lepaskan Fusuan, mulai sekarang jangan pernah menginjakkan kaki di Pulau Naga lagi. Aku akan membiarkan orang-orang di Pulau Binatang Rohmu pergi dengan selamat." Mo Huang mendengus dingin, "Suaner dan aku adalah suami istri, kami sedang jatuh cinta, bagaimana bisa di mulut tetua kedua? Sepertinya aku menyandranya. Kamu bukan orang yang manusiawi, kamu seorang orang yang dogmatis, kamu mengasingkan Suaner ke makam naga, aku tidak akan menyelesaikan masalah ini denganmu, biarkan aku membawa Suaner pergi. Kalian berdua bisa berurusan dengan Pulau Naga, aku tidak akan menghentikanmu." Fuzun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Fusuan adalah tetua ketiga dari klan naga saya, hidup di Pulau Naga dan meninggal di makam naga, kamu tidak dapat membawanya pergi hari ini." Mo Huang mencibir, "Aku benar-benar ingin membawanya pergi hari ini, coba hentikan aku." Fuzun berkata, "Kalau begitu kita hanya bisa bertarung dengan cepat." Saat dia berbicara,
aura tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat berbahaya. Mo Huang tidak berbicara omong kosong dengannya, menoleh untuk melihat Zuyan dan berkata, apa yang dikatakan Grand Elder? Jika kamu benar-benar ingin bergerak, raja ini juga senang mempelajari dua pukulan tinggi, tetapi saya khawatir klan naga kamu dalam bahaya kepunahan hari ini. Zuyan tampak muram, hatinya menghela nafas. Musim gugur yang penting, benar-benar musim gugur yang penting. Perubahan hari ini di Pulau Naga cukup mempesona, bahkan dia belum pernah mengalami situasi seperti itu selama bertahun-tahun hidupnya. Pertama, Yang Kai dengan asal naga leluhur datang untuk mencuri pengantin, diikuti oleh Kaisar Agung Martial Best dengan orang-orang dari Pulau Binatang Buas ke Pulau Naga. Dan bahkan lebih dalam ke makam naga untuk mengeluarkan Fusuan, sisi ini masalah belum terselesaikan, dan kemudian klan naga terbunuh. Meskipun Grand Elder adalah seorang kultivator yang hebat, dia merasa bahwa masalah hari ini sangat sulit dan hatinya kuyuh. Seolah-olah masalah yang belum pernah dihadapi dalam puluhan ribu tahun telah datang bersama. Klan naga tidak dapat dibunuh tanpa alasan, jumlah klan langka, tidak ada hal seperti itu selama bertahun-tahun. Yang paling kritis adalah Zuyan tidak tahu apakah si pembunuh akan tetap atau bahkan memiliki kemampuan untuk membunuh klan naga lainnya. Jika orang yang membunuh klan naga masih memiliki kemampuan untuk membunuh klan naga lainnya, maka dia harus bergegas untuk menghadapinya, jika tidak, konsekuensinya tidak terpikirkan. Tapi sisi ini tidak bisa dianggap enteng. Zuyan benar-benar memiliki pilihan yang sulit. Grand Elder juga bertekad untuk mempersulit raja ini. Mo Huang bertanya dengan suara yang dalam, sudah sedikit tidak sabar. Zuyan mengangkat matanya dan berkata, Mo Huang, saya punya proposal. Mari kita dengarkan. Mo Huang mengangkat alisnya. Permusuhan antara Pulau Naga dan kamu, kesampingkan untuk saat ini. Fu Zun mengerutkan kening mendengar ini, tetapi tidak buru-buru mengatakan apapun. Mo Huang tertawa keras, langkah bijak dari Grand Elder. Zuyan kemudian berkata, premisnya adalah kamu harus ikut dengan kami. Tawa Mo Huang dihindari, dengan serius menatap Zuyan, seolah ingin melihat apakah dia bercanda. Sesaat kemudian dia mencibir, Grand Elder ini tidak bingung, kan, Pulau Naga telah berubah. Raja ini secara alami harus mengambil kesempatan untuk pergi. Tempat ini, jika tidak ketika kalian berdua memiliki tangan yang bebas, raja ini tidak akan bisa pergi. Grand Elder tidak boleh menghina kecerdasanku. Zuyan menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kamu tidak setuju, maka aku harus bergandengan tangan dengan tetua kedua dan menjatuhkanmu terlebih dahulu. Mo Huang berkata dalam-dalam dan berkata, kepercayaan Grand Elder benar-benar menakjubkan. Zuyan menghela nafas, jika kamu sendirian, aku tidak akan bisa menghentikanmu bahkan jika aku bekerja sama dengan tetua kedua, tetapi kamu masih memiliki Fusuan bersamamu. Jadi bagaimana kamu bisa melakukan serangan penuh? Tidak ingin dia terluka, kan? Wajah Mo Huang tenggelam, menatap orang di lengannya, ekspresi kejamnya sedikit melunak. Zuyan melanjutkan, oleh karena itu, saya ingin memberi kamu kesempatan. Jika kamu menyetujui proposal saya, setelah hari ini saya dapat berkomunikasi dengan kuil naga. Memohon pengertian leluhur untuk Fusuan, untuk melihat apakah ada kesempatan untuk meninggalkan makam naga. Mata Mo Huang berbinar mendengar kata-katanya, apakah ini benar? Zuyan berkata, saya hanya dapat menjamin bahwa saya dapat mencobanya, dan itu tergantung pada sikap leluhur apakah itu akan berhasil atau tidak. Mo Huang menganggukkan kepalanya dan berkata, aku percaya padamu. Lalu kita punya kesepakatan? Zuyan menatapnya dengan bertanya. Mo Huang memutar kepalanya dan menatap Fu Zun dan berkata, itu tergantung pada sikap tetua kedua. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Fu Zun tiba-tiba berubah menjadi cahaya putih dan melesat ke kejauhan. Tindakannya telah menunjukkan sikapnya, tidak setuju atau menentang, jelas menyetujui, bagaimanapun juga, itu adalah usulan dari Grand Elder, bahkan jika dia memiliki pendapat di dalam hatinya. Tidak baik bernyanyi melawan Grand Elder, bukan untuk menyebutkan, proposal ini adalah solusi terbaik untuk masalah langsung. Melihat ini, Zuyan mengangguk pada Mo Huang dan juga berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke arah itu. Kedua tetua klan naga benar-benar langsung pergi seperti itu. Karena mereka berdua tahu bahwa karena Mo Huang telah menyetujui tawaran itu, tidak mungkin untuk mundur. Lagi pula, identitas Mo Huang ada di sana. Terlebih lagi, bahkan jika dia mundur, lalu bagaimana? Dia bisa membawa Fusuan dan melarikan diri kali ini, tetapi jika dia bisa melarikan diri, bisakah Pulau Binatang Roh melarikan diri? Jika dia benar-benar mengkhianati kepercayaan orang,
seluruh klan naga di Pulau Naga dapat mengunjungi Pulau Binatang Roh dalam beberapa hari. Itu sebabnya kedua tetua pergi dengan percaya diri.